Amin. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adad kulli harfin kutiba yaktubu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Alhamdulillah wa syukur wa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita dan diiringi oleh mereka itu halaman 6. 15 baris dari bawah ke atas. Halaman 6, 15 baris dari bawah ke atas. Setelah kita mempelajari yaitu seperempat dari kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berhubungan dengan ibadat, diletakkan di nomor yang pertama. Karena kita hidup tujuan untuk ibadat. Allah sudah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan, wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Apabila kita di dalam hidup tidak bernilai ibadat, bisa bernilai adat, bisa bernilai maksiat, maka rugilah hidup kita. Allah memerintahkan kita beribadat. Apabila kita tidak beribadat, rugi hidup kita. Dan ayat ini jangan dipaham menurut logika kita. Nah, ini banyak juga Pak Ibu memahami ayat ini pakai akal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Allah menciptakan jin dan manusia supaya beribadat. Bukan berarti Allah bertujuan. Kalau Allah bertujuan, berarti seluruh jin dan manusia semuanya beribadat, tidak ada maksiat. Masa tujuan Allah tidak tercapai? Seluruh tujuan Allah dan kehendak Allah pasti tercapai. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Aku ciptakan, wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin wal ins manusia kecuali hendak diberikan supaya beribadat. Ibadahnya kalian supaya kalian selamat. Apabila kalian tidak beribadah, kalian akan celaka. Bukan Allah telah menciptakan jin dan manusia, tujuan Allah supaya untuk beribadat. Apakah Allah menciptakan sesuatu punya tujuan? Kalau Allah Ta'ala punya tujuan, berarti di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ada seperti makhluk. Kalau bertujuan Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadat, kenapa maka jin ada yang membangkang? Kenapa maka manusia ada yang membangkang? Ibadah yang Allah suruh, Allah wajibkan supaya selamat kita. Artinya apabila dia tidak mau beribadat, dia akan celaka. Kalau Allah punya tujuan, berarti kalau kita tidak menurut kehendak Allah, Allah rugi. Tujuan itu kalau tidak dilaksanakan, kita punya tujuan lalu tidak tercapai, yang rugi siapa? Kita kan. Kalau Allah punya tujuan, berarti Allah bisa rugi. Kalau ada orang tidak beribadah, rugi Allah. Tidak ada hubungan rugi dan untung itu kepada Allah. Kembali rugi dan untung itu kepada manusia itu sendiri. Belajarlah ilmu tauhid, istima'ul ilah an kulli masiyah waftiqaru kulli ma'adau ilaih. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil keuntungan dari apa yang Allah ciptakan dan yang apa Allah hukumkan. Allah tidak mengambil keuntungan dari apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah hukumkan.
Itu yang disebut istighna'ul ilah an kulli ma siwa dalam ilmu tauhid. Waftiqaru kulli ma adau ilaih, selain Allah selalu perlu Allah. Allah tidak perlu kita, kita yang perlu Allah. Nah, itu bahayanya orang memaham ayat itu menurut logika, karena dia memaham pakai terjemah. Nah, lalu para ulama ahli, Bapak Ibu, menomor satukan ibadah supaya kita bernilai ibadat hidup ini. Kemudian yang nomor dua yaitu masalah bab muamalah. Makanan yang masuk ke badan kita ini, apakah yang haram, apakah yang syubhat, apakah yang tidak jelas syubhat di situ. Supaya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan, supaya bisa bertahan hidup, yang selalu bernilai ibadah. Berdagang jangan curang, bertimbang-timbangan jangan curang, diatur supaya kita bertimbang itu bernilai ibadat. Kurma itu basah, tambahi 2-3 biji kurma, niat bersedekah. Kalau 1 kilo sama kurma itu basah. Basah itu termasuk hitungannya. Orang beli kurma atau beli basah? Beli kurma. Nah, hitungan 1 kilo tambahi sebiji, 2 biji supaya terberat barangnya daripada batu timbangannya. Nah, niat bersedekah maka berkah. Iblis datang, itu makanya lambat sugih. Nah, ya amin. Ya bisa, orang timbangan itu bisa. Iblis datang. Orang bahari, Bapak Ibu, udah jual emas pun, timbangan emas itu di dalam kaca. Timbangan emas di dalam kaca supaya jangan ada pengaruh angin. Saking apiknya orang bahari, wah ini menimbang emas no aja timbangannya. Tangannya tahulah bisa curang juga. Nah, bisa, saking apiknya orang bahari. Timbangannya baek lagi, kok nggak ditahu tong ek itu apa ek tuh. Wah ini masih ada lah. Itu bubuhan siapa yang merajia tuh? Dirajia lah bubuhan nama nimbang-nimbang di pasar tuh. Adalah diteliti bubuhannya. Sedikit yang berbahaya tuh. Kadang-kadang tahu batunya sedikit. Ulun ada menegur acil. Sidin itu berjualan buah. Cil, orang cilai kada tuh menukar, kenapa makannya buahnya ada di dalam timbangan. Pirnya lemah cilai. Pir timbangan. Enggak kan barangnya di timbangan tuh. Itu pirnya lemah. Aturannya kalau orang membeli baru barang itu diletakkan di situ. Lemah cilai pirnya. Berapa pagi aja. Ya Allah. Ada enggak itu Pak Ibu. Hati-hati timbang menimbang. Agama mengatur supaya bisnisnya berkah. 2 sudah. Nikah. Supaya nikah ini ibadat. Bagaimana supaya nikah ini ibadat? Harus memahami hak sebagai suami, harus memahami hak sebagai istri. Masing-masing punya kewajiban terhadap suaminya, masing-masing suaminya punya kewajiban terhadap istrinya, diatur oleh ibadat. Yang keempat yang kita pelajari, nah ini nih, diiringi oleh mereka itu para ulama ahli fikih akan rubuk 1/4.
munakahat, masalah nikah sudah dibahas, dengan rubu jinayat. Nah ini sambungannya. Jinayat itu hukum Islam, hukum Islam di dalam kehidupan. Jinayat itu orang itu mencuri, dalam Islam 40 juta potong tangan, 40 juta potong tangan, hukum Islam. Lalu ada orang ngomong, Guru Udin, itu Guru Udin tidak berperi kemanusiaan. Apakah hukum Islam itu tidak berperi kemanusiaan? Coba ini dilakukan di Indonesia, banyak mengkorupsi, buntung tangan. Coba ini dilakukan, buntung tangan semua. Pian kalau naik ke Gua Hiro, Mekah, Gua Hiro, situ banyak pengemis-pengemis. Kebetulan mereka berjual minyak harum. Rata-rata tangannya buntung. Allah ini berpikir, bisa nih buhan yang ambil nih. Tapi ulun kada mau nanya kalau tersinggung. Pian kalau naik ke Gua Hiro, di jalan-jalan menuju Gua Hiro itu, naik ke atas itu banyak orang-orang berjual minyak harum dan tangannya buntung. Ada yang buntung di sini, buntung sini, buntung sini, buntung sini. Yang pernah naik ke Gua Hiro, lu naik pernah? Hendak turun, andai katanya tersinggung, lu lari lagi, di atas lu lari gugur. Hal antum yasrukuna fi hadha Makkah. Minta maaf, bahasa kita. Afwan, ana as'al. Ismail, ana as'al. Bolehkah aku tanya sama kalian? Boleh? Fadhal, silakan. Kullukum, kalian semua ini la yadalakum, kada punya tangan. Ma fa'altum, apa yang telah kalian perbuat? Afwan, ana as'al wa ana tahayyar, bingung. Ada di Gua Hiro ini buntung tangan semua. Wa ana tahayyar, kita heran, bingung. Maaf, afwan. Naam, nahnu nasrukuna, kami ini pencuri. Wa natubu ila Allah, kami bertobat sudah. Alhamdulillah. Allah yubarik fikum, Allah memberkahi sampean semua. Amin. Hamba taubat, indah dipotong tangan, hanya bertobat. Betul nih, bukan korupsi ini, potongnya tangan ini. Dadak di Indonesia nih, bukan pejabat yang kada sugihnya. Ulun ceramah ini di mana-mana. Jangan pun menyalahkan hukum Islam. Hukum Islam itu penjara dan menyelesaikan hukum Allah di akhirat. Kalau di Indonesia korupsi itu masih bisa jadi pejabat. Korupsi masih bisa dapat remisi. Dasar bucu. Salah kau ulun dipanggil. Dan kalau menyalahkan ulun berhubungan dengan Allah. Kita pengajian di mana aja original, natural. Kalau ingin selesai urusan akhirat, hai orang-orang yang korupsi, penjara tidak menyelesaikan pengadilan Allah. Kembalikan seluruh harta yang pian korupsi. Kembalikan semua. Berapa yang pian korupsi? Sekian. Kembalikan. Selesai pian pengadilan akhirat. Kalau pian korupsi sekian miliar, lalu pian di penjara dapat remisi, di penjara pun enak pian. Bahkan dulu ada namanya Gayus Tambunan, korupsi pajak itu, dia masih santai-santai di Bali sana. Guru Dini tahu juga, ulun connect juga tahu lah dalam berita. Lihat, nggak ada penjara. Pemberantasan korupsi, KPK, Komite Pemberantasan Korupsi aja ditangkap orang. Terlibat bosnya lagi, kayak panak selesai.
ketua pemberantasan korupsi aturannya itu lebih parah hukumannya daripada yang di bawah-bawah. Tuan guru ini Pak Ibu, kalau berbuat maksiat azabnya 2 kali lipat daripada yang bukan tuan guru berbuat maksiat. Sekali lagi nah, tuan guru kalau berbuat maksiat azabnya 2 kali lipat daripada yang bukan tuan guru. Kenapa? Pertama, diazab karena dia tahu bahwa itu maksiat. Yang kedua, dia melakukan maksiat. Itu tuan guru. Sekali lagi, tuan guru, ulama, kiai, apabila dia melakukan maksiat azabnya 2 kali lipat beratnya. Kenapa guru maka 2 kali lipat? Satu, dia mengetahui hukum bahwa itu tidak boleh, dia langgar, dia tentang. Yang kedua, melakukan kemaksiatannya itu menjadikan tuan guru tadi 2 kali lipat. Berarti kalau kepala pimpinan KPK sama 2 kali lipat. Ayo Bapak Ibu, nih hukum. Satu, hukum minum minuman keras di dalam Islam, cambuk kerajaan minuman keras. Insya Allah ada lagi nang baju jinet dapat cambuk bawahnya, tapi naman cambuk baju aja. Nah, ujuran Bapak Ibu. Dalam Islam kalau membunuh, bunuh. Islam ketika ulun ngomong masalah ini Bapak Ibu, Guru Udin, negara kita negara Republik Indonesia, bukan negara Islam. Ulun kan bukan hendak merubah negara Republik Indonesia menjadi negara Islam. Adakah ulun merubah? Ulun hanya menyampaikan hukum Islam. Pian jangan membuat apa permasalahan, pian jangan berasumsi sampean. Ulun menyampaikan hukum Islam. Inilah ajaran Islam. Coba pun ke Brunei Darussalam, bagaimana negaranya jadi aman? Dia berhukum Islam. Negara Brunei Darussalam bukan negara Islam. Coba pun ke Malaysia, Malaysia bukan negara Islam, tapi hukumnya hukum Islam. Belajar pian tentang Islam. Lalu pian akan mengkombinasikan antar negara dengan agama yang sekarang ini ditabrakkan, dibenturkan antara agama dengan negara. Apabila agama berbenturan dengan negara, yang kita pegang adalah agama, berarti ada masalah dengan negara. Contoh, minta maaf Bapak Ibu, kalau Pak Ibu ulama tuan guru lah, ini tuan guru kan Indonesia ini kan masuk Islam ini masuk ke Indonesia dari para pedagang. Ada pedagang Gujarat. Dulu kami belajar SKI, sejarah kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan Islam. Lain SKJ itu senam kesegaran jasmani. Nah, tuha-tuha belajar pian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam artinya Islam itu bukan anti budaya. Kalau dibenturkan kan Islam ini kan dari luar. Nah, pandirannya sudah ada baik nih. Islam ini kan pendatang. Nah, ada baik sudah. Kalimat orang ini ada baik nih. Islam ini kan pendatang ke Indonesia. Lalu mengatur-ngatur Indonesia. Aduh, ini bahaya nih orang nih. Hati-hatilah. Ini contoh kata-kata yang berbahaya nah. Bisa murtad nih kata-kata ini. Tapi Guru Udin belum memadahkan aja, tapi ulun bukan memahami, tapi kata-katanya ulun ciplak dari orang-orang yang ngomong seperti ini. Indonesia ini kan didatangi oleh orang Islam.
Islam masuk ke Indonesia, berarti Islam ini kan pendatang. Sekalinya anak ngatur-ngatur nggak bisa. Orang yang kada paham sejarah akan tertipu dengan kata-kata ini. Ulun tanya Bapak Ibu, duluan Islam, duluan Indonesia? Nah, dia gagal paham. Duluan Islam, duluan Indonesia? Islam. Yang berjuang memerdekakan Indonesia? Nah, di situ. Karena generasi kita kurang mengerti budaya, lalu dibenturkan dengan agama. Kami belajar di pesantren SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Masuk Islam ke Indonesia, belum ada negara Indonesia lagi. Belum. Negara apa? Nah, ada dalam pian yang tuha-tuha tahun ini bubun ini tahu pian nih. Pian nih tahu nih. Umur pian berapa? Pian berapa umur? Pon. Nggih. 80-an. Pejuang 45 pian. 80 5 tahunan. Tahu. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, belum ada nama Indonesia. Para pedagang dari Gujarat, dari mana-mana, karena Indonesia ini kan ada namanya Selat Malaka. Minta maaf lah, ini sejarah dulu. Itu kan pertemuan seluruh negara. Dulu kan di tengah laut. Nah, sistem daratan mana ada hutan semuanya. Lalu artinya terjadilah interaksi dengan akhlaknya para pedagang. Ada yang dari Cina, ada dari yang dari Syam, ada dari mana-mana. Akhirnya Indonesia memang tanahnya subur. Para pedagang dakwah dengan akhlaknya masuk. Sampai akhirnya para wali songo masuk ke daerah Jawa. Daerah Jawa itu adalah agama tertua Hindu. Memahami budaya Hindu, lalu mereka mempelajari, lalu mereka berdakwah dengan wayang. Apakah Islam anti budaya? Enggak. Masuk ke Indonesia, dakwah dengan wayang itu bukan budaya Islam, tapi bisa digunakan untuk media dakwah. Akhirnya raja-raja Hindu masuk Islam. Pertanyaannya, apakah Islam menjajah? Apakah Islam membantai? Apakah Islam itu orang masuk Islam pemaksaan? Tidak ada. Semuanya Bapak Ibu kesadaran. Terus berkembang sampai akhirnya ke Kalimantan Selatan. Ada raja-raja di Kalimantan Selatan. Sampai hulu sungai ada kerajaan negara di Papua. Bah, tahu guru ding salinya belajar. Jangan belajar kedua tahu juga. Kerajaan-kerajaan akhirnya masuk Islam, raja-raja Hindu. Alhamdulillah, berkembanglah Islam di Indonesia. Allah takdirkan mayoritas muslim di dunia ada di Indonesia. Islam datang bukan menjajah. Jangan ngomong kan Islam pendatang. Islam datang bukan menjajah. Islam datang bukan menguasai. Mana ada Islam menguasai? Nah, bila ada Bapak Ibu menyudutkan Islam, yang harus tampil, pahami sejarah. Nah, ini lagi nih tentang hukum Islam. Apabila membunuh, itu ajaran Islam. Tapi nggak pantas guru di Indonesia. Jangan ngomong nggak pantas. Pian sama mengatakan hukum Allah tidak pantas. Pian bertuhan siapa?
Apakah agama Allah tidak pantas? Arahnya karena ke situ tuh. Kalau Islam di Indonesia nggak pantas berhukum, Islam Indonesia ini, pertanyaannya, kalimat tidak pantas itu kitanyakah yang tidak menerima, tidak siap karena banyak dosa yang dilakukan, lalu tidak mau menerima hukum Islam, lalu menyalahkan hukum Islam? Kita ini guru bernegara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia ini hanya wadah untuk menjalankan agama menurut keyakinan masing-masing. Itulah Islam. Kembali lagi kita Bapak Ibu, ini jinayat. Apabila misalnya kisos nampar orang, hukum Islam tampar juga, tapi jangan berlebih. Tukang gunting, tukang cukur, mencukur rambut kita, potong talinya kita, potong talinya tukang gunting tadi. Adil. Nah, dengan ada hukum Islam kita berhati-hati hidup. Karena hukum melindungi, bukan hukum menzalimi. Hukum Islam. Kemudian kita teruskan Bapak Ibu. Hukum Islam. Dari seluruh hukum Islam yang kalian sebutkan tadi, membunuh, bunuh, korupsi, potong tangan. Kalau dia minum minuman keras, rajam. Kalau dia berzina, rajam juga. Pukul, buat ini dalam tanah, kepalanya itu payah dimunculkan, cari batu-batu besar, lempar ke kepalanya itu sampai mati. Tidak ada lagi PSK di Indonesia. Kenapa? Dirajam. Itu hukum Islam. Berarti hukum Islam ini menyelamatkan supaya jangan ada korban-korban selanjutnya. Ada kalau dahulu boarding school, ternyata dia menghamili siswi-siswinya ialah. Apa hukumnya? Dikebiri, kadang-kadang hukum Islam dokter angkat tangan semua. Padahal kalau dikebiri itu pas, lebih lembut daripada dirajam. Yang dirajam semua mati. Kalau dikebiri itu apa? Bukan dokter, bukan perawat, bukan kesehatan. Dikebiri itu apa? Oh diulah, wow, kada mau alif lagi. Bujur. Nah. Karena dia menghamili beberapa orang dari santriwatinya. Berapa korban? Kalau dalam Islam rajam sampai mati. Kalau dikebiri lebih lembut daripada hukum Islam. Tapi kalau tidak akan jera Bapak Ibu di Indonesia. Akan terjadi lagi kasus-kasus serupa. Walaupun beda pelakunya, tapi tetap kasus serupa bermunculan terus, nggak ada selesainya. Itu hukum Islam. Hukum Islam itu menyelesaikan permasalahan, tidak akan terjadi lagi kasus serupa, maka rakyat terlindungi. Satu contoh, kenapa dalam Islam apabila membunuh, Islam kan? Berarti kalau orang membunuh, yang kita pikirkan hubungan negara-negara ini, pengurus negara ini, nukarakan tanah aja lagi. Nukar tanah untuk kasus orang yang membunuh, khusus itu pemakaman orang yang membunuh. Kalau tidak hukum Islam, berapa terjadi pembunuhan di Indonesia ini? Orangnya di penjara. Kalau di penjara itu dibiayai lah. Dibiayai kan? Dimakani. Berapa kali? Nah, kebanyakan anggaran yang keluar. Guru ini kita maaf yang hadir, buka wawasan, kita kombinasikan antara negara dengan agama, kita akan selamat.
Tapi kalau di otaknya hanya negara, tidak mengikutkan agama, maaf, berbahaya. Artinya berbahaya ke akhirat kita tuh berbahaya. Lihat, mengurangi pengeluaran. Dia membunuh, bunuh, selesai. Diongkosi lagi lah. Berapa yang terjadi pembunuhan di Indonesia ini? Nah, mereka di penjara. Berapa pengeluaran dana dari pemerintah untuk memakani mereka? Kira-kira dari dana untuk membiayai mereka yang membunuh itu, kalau kada disalurkan kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan. Nah, Guru Udin ini jangannya jadi presiden pas benar. Ada. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kita bicara hukum Islam dahulu. Bagaimana? Ulun bukan niat untuk mendirikan hukum agama Islam di negara Republik Indonesia. Kita sudah sepakat berdasarkan Pancasila kita negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti IKN ibu kota Nusantara itu ganti ibu kota Indonesia. Apa Nusantara? Nusantara itu pulau, karena pulau hilangan. IKN ibu kota Indonesia, kan anak pindah nih, ibu kota yang di Jakarta pindah ke sana. Kenapa maka jadi IKN? Pahami Pang, apa beda Nusantara dengan Indonesia? Pokoknya bubuhan pejabat kada bapak kada dekat dengan ulun kada mencari pejabat juga. Ulun ke akhirat cari Rasulullah, bukan cari pejabat. Nah, supaya Tuhan tahu siapa ulun. Artinya kada dekat ulun kada bapak juga. Ulun kada ada tujuan untuk dekat dengan mereka. Kalau mereka ingin dekat, kita nasihati. Kalau nggak mau dinasihati, silakan. Lulu gua tanpa mereka ulun hidup juga. Walillahil matsalul a'la. Kembali kita ke Allah. Kemudian kita teruskan Bapak Ibu. Nah, itu contoh. Kemudian ini lagi hukum Islam. Hukum Islam. Apabila ini hukum Islam lah membangun masjid, hukum Islam. Bangun masjid harus ada situ minimal 40 orang diam di situ. Hukum Islam. Nggak sembarangan bangun masjid. Masjid Bremo sama Masjid Wiyata dekat, Masjid Sipur dekat, Masjid Bayaman dekat, tapi Masjid Bremo penuh orang kampung masukan. Masjid Sipur penuh, Masjid Bayaman penuh, Masjid Wiyata penuh, kosong penuh. Nah, selama di situ tidak ada yang diam, fungsinya musala dulu. Silahkan tujuan masjid nantinya. Aturan Islam membangun masjid dia ada aturan. Tapi kalau ini belum ada penghuninya, ini membangun dulu. Nah, ini nih hubungan ini belum ada penghuninya, membangun berdahulu. Terjadi kasus Gang Julali dahulu. Gang Julali dahulu. Kan kita bicara umat Islam. Lalu terjadi debat Pak Ibuai. Ulun menghadapinya waktu itu. Ini RT-nya jadi ulun RT Pondok 4, RT di sini. Minta maaf ya, bubung Pak RT lain pian. Jemaat-jemaatnya datangan semua. Mungkin ada yang hadir di sini tahu ulun waktu itu debat. FKOB mengizinkan. Maaf semua FKOB, kita bicara hukum Islam dulu ya. Baru bicara hukum sesuai negara. Iya. Dalam Islam tidak boleh membangun masjid kecuali di situ ada dulu penduduknya. Kalau belum ada penduduknya, dia hanya berfungsi musala aja dulu. Artinya tidak boleh disembahnya sembahyang Jumat. Kan musala bisa jadi masjid, masjid bisa lah jadi musala. Nggak bisa.
Nah, kenapa maka izinnya rumah tempat tinggal tapi fungsinya tempat ibadat? Samakah Pak RT? Izin rumah langsung menjadi izin tempat ibadat? Nggak bisa kan? Tanggung jawab Pak RT lah. Nah, nggak bisa. EMB-nya mana? Kenapa maka ini rumah ini terbangun multifungsinya menjadi ibadat? Guru, apakah kami salah? Bukan salah, secara negara bermasalah, secara agama pun bermasalah, secara lingkungan masyarakat bermasalah. Masyarakat di sini nggak ada yang tahunya tentang Bapak bertujuan untuk membangun tempat ibadah yang dilingkari lingkungan muslimah di sini. Lalu kami akan membeli tanah ini Pak Guru, dan kami akan mengundang seluruh jemaat untuk diam di sini. Gak boleh seperti itu. Jemaatnya dulu ada, baru ada tempat ibadatnya. Ini secara negara, secara agama, EMB-nya nggak ada. Pak RT, siapa yang nanda tangan? Saya Guru. Pak RT sini, ini Pak RT Pondok 4, bukan sampean. Dapat duit 25 juta sekalinya. Alih benar urusannya ini. Lalu ulun disindir oleh orang di situ. Pak Guru, maaf, KTP mana? Nah, kenapa maka pun KTP Martapura mau urus Banjarbaru? Aduh, ulun tidak mau urus negara, ulun mengurus agama. Apakah ulun harus mengurus Martapura dengan KTP Martapura? KTP ini urusan negara, bukan urusan agama. Bujur kada? Kenapa maka Pak Guru berKTP Martapura ngurus Banjarbaru? Apa jawaban ulun? Apakah ulun kalau KTP ini harus di Martapura aja dakwah? Adakah peraturan seperti itu di negara kita? Oh, terima kasih. Nah, Pak Lurah, Pak Camat urus. Alhamdulillah rata dengan tanah. Ubuhan situ mana mantap Guru dina mantap ulun maka ada tapi guring semalaman bergerilya keluarga ulun pian nih. Ini hukum Islam tidak berbenturan dengan hukum negara. Siapa yang membenturkan agama dengan negara, dia mengerti agama. Agama menyelesaikan permasalahan negara, agama menyelesaikan permasalahan dunia supaya kita selamat ke akhirat. Jangan dikutak-katik agama. Agama produk Allah, negara produk siapa? Nah, kembali lagi Bapak Ibu, jamnya sudah pas. Nah, kemudian selesai Pak Ibu, satu pesan dari mereka di situ membisiki telinga ulun, jaga keselamatan pian. Ulun minta jaga akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beratnya Bapak Ibu dalam dakwah. Nah, oleh sebab itu hukum agama itu menyelesaikan permasalahan, bukan dipermasalahkan. Terus karena sedikit wukunya kejadian-kejadian itu, sedikit orang yang mengamalkannya dengan nisbah dengan barang yang dahulunya. Kenapa maka hukum Islam diletakkan di terakhir? Ibadat pertama, kemudian masalah muamalat, kemudian masalah munakahat, kemudian masalah hukum Islam. Karena kalau tidak dipelajari hukum ibadat, hukum muamalat, hukum munakahat, tidak bisa kita menjalankan hukum Islam. Makanya dianak di terakhir. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, yaitu didahulukan oleh mereka itu pada rubuk ibadat. Itu alasannya kenapa? Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita harus bisa mengkombinasikan antara negara dengan agama. Tidak boleh dibenturkan agama dengan negara. Agama produk Allah, negara terbentuk karena ada para pejuang-pejuangnya. Lalu disepakati kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadirallah ya ghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimina gharib sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum